Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari, NIM 31401180239 dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Unisula Semarang. Di sini saya akan membuat proyek UTS dengan mengambil judul Earning Management di Dunia Akuntansi. Di sini saya akan mengambil 5 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pandangan-pandangan, yang ketiga ada cara pengukuran, yang keempat ada faktor-faktor, dan yang terakhir ada trend riset. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian earning management. Di sini saya mengambil dari dua para ahli. Yang pertama ada dari Keiso. Nah, menurut Keiso sendiri, earning management itu merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Yang kedua, menurut Badruzzaman, menurut beliau, earning management itu adalah cara yang ditempuh oleh manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan meningkatkan atau menurunkan laba bersih untuk kepentingan pribadi. Dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa earning management itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi laba dalam laporan keuangan dengan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. Yang kedua, ada pandangan-pandangan terhadap earning management. Di sini menurut Watts dan Zimmerman menyatakan bahwa perilaku opportunistic manager tersebut dapat diprosesikan dalam positive accounting teori ke dalam 3 bentuk hipotesis. Yang pertama itu ada the bonus plan hypothesis, yang kedua ada the debt conveyance hypothesis, dan yang terakhir ada the political cost hypothesis. Dari 3 hipotesis itu sendiri, yang pertama pengertian atau pemahaman dari the bonus plan hypothesis itu bisa diasumsikan sebuah manajer perusahaan yang mempunyai rencana pemberian bonus yang akan memberikan suatu prosedur akuntansi yang dapat menggeser penghasilan periode yang akan datang ke dalam periode sekarang. Dan yang kedua, maksud dari the debt conveyance hypothesis itu diasumsikan semakin dekat manajer melanggar accounting based debt covenants, maka semakin memungkinkan manajer memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser penghasilan periode yang akan datang ke dalam periode sekarang. Dan yang terakhir, the political cost hypothesis. Nah, dari hipotesis ini itu menyatakan bahwa perusahaan yang menghadapi biaya politis tinggi memungkinkan seorang manajer untuk memilih kebijakan prosedur akuntansi yang menunda penghasilan sekarang untuk dilaporkan pada periode berikutnya. Yang ketiga, ada cara mengukur earning management. Salah satu contoh pengukuran earning management menurut Diko et al. Yang mengevaluasi berbagai alternatif model untuk mendeteksi earning management berdasarkan accrual. Perbandingan yang dilakukan terhadap 5 model pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada model Hawley, yang kedua ada model De Agelo, yang ketiga ada model Jones, yang ketiga ada model Modified Jones, dan yang terakhir ada model industri atau Industry Adjusted Model. Dari beberapa model tersebut, yang pertama bisa diartikan pada pengujian Hawley ini untuk earning management dengan cara membandingkan rata-rata total accrual yang
Yang dimaksud itu dibagi total aktiva periode sebelumnya. Yang kedua, pada model Agelo. Model Agelo ini menguji earning management dengan menghitung perbedaan awal dalam total accrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada earning management. Model ini menggunakan total accrual periode terakhir, yang berarti dibagi total aktiva periode sebelumnya untuk mengukur non-discretionary accrual. Yang selanjutnya ada model Jones. Nah, model ini itu mengajukan model yang menolak asumsi bahwa non-discretionary accrual adalah konstan. Jadi model ini itu mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada non-discretionary accrual. Dan yang selanjutnya ada model Modified Jones. Model ini itu dibuat untuk mengeliminasi tendensinya konjungtori yang terdapat dalam The Jones Model. Dan yang terakhir ada model industri atau Industry Adjusted Model. Di sini itu mengasumsikan bahwa variasi determinan dari non-discretionary accrual adalah sama dalam jenis industri yang sama. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian statistik. Yang keempat ada faktor-faktor atau motivasi yang dapat mempengaruhi earning management. Ada beberapa faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu ada pelanggaran kesepakatan kredit, kompensasi manajemen, memperoleh atau mempertahankan kendali atas perusahaan, penghematan pajak, pertimbangan peraturan, pertimbangan pasar modal, pertimbangan stakeholder, dan yang terakhir ada pertimbangan kondisi persaingan. Yang terakhir yaitu trend riset di bidang earning management. Di sini saya mengambil dari 3 para ahli, yaitu dari trend riset yang dilakukan oleh Mas Momoto pada insentif earning management untuk menghindari kejutan penghasilan negatif yang ditinjau dari tinjauan akuntansi. Jadi Matsumoto itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menyenangkan stakeholder dengan menekan atau menghindari negatif earning management dengan mekanisme earning management. Yang kedua, dari trend riset yang dilakukan oleh Xi-B et al, yaitu manajemen laba, earning management, dan tata kelola perusahaan pada peran dewan dan komite audit. Nah, menurut beliau, ketika insentif yang diterima manajer berbasis pada kinerja akuntansi menyebabkan kepentingan internal manajemen untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan earning management itu sendiri. Dan yang terakhir dari Disco Skinner, yaitu trend riset yang dilakukan oleh Disco and Skinner, Cheng and Warfield, yaitu insentif ekuitas dan manajemen laba pada review akuntansi. Nah, pada manajemen ini itu terdapat manajemen dengan insentif yang lebih kuat cenderung melakukan earning management, begitu pula dengan insentif dalam bentuk ekuitas yang akan cenderung melakukan earning management itu sendiri. Nah, itulah pembahasan singkat seputar earning management. Semoga penjelasan ini berkah dan bermanfaat buat kita semua, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya pada channel YouTube selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.